Hadirin rahimakumullah, menjaga Islam itu wajib. Jangan sampai Islam enggak dijaga. Kalau enggak dijaga, khawatir Islam hilang. Kalau enggak dijaga, khawatir Islam berubah. Kalau enggak dijaga, khawatir Islam menyimpang. Kita semua berbagi tugas, berkewajiban menjaga Islam. Mulai dari yang kecil-kecil. Supaya bacaan Qur'annya benar. Wajib dijaga dengan ilmu yang namanya ilmu tajwid. Tak ulangi, supaya cara baca Qur'annya benar, maka wajib dijaga. Cara menjaganya dengan ilmu namanya ilmu tajwid. Jangan sampai kita enggak ngerti tajwid. Jangan sampai di Cirebon enggak ada orang yang ahli tajwid. Kalau enggak ada yang ahli tajwid, enggak ada yang ahli makhraj, bisa-bisa 50 tahun ke depan, anak cucu kita mau ngaji enggak ada yang ngajari. Kalau ngaji enggak ada yang ngajari, makhrajnya salah, panjang pendeknya juga salah, maknanya juga salah. Jaga Islam dengan ilmu. Dari yang kecil namanya ilmu tajwid. Lalu Quran sudah dicetak, ya. Tapi ada tapinya. Percetakan itu banyak milik Cina. Pabriknya milik Cina, non-muslim lagi. Kita tentu kadang khawatir jangan-jangan ada huruf penulisannya keliru. Jangan-jangan az-zakat yang di mushaf Utsmani ditulis zai, kaf, wawu, tak marbutoh. Tapi karena enggak ngerti yang nulis, ditulis zai, kaf, alif, tak marbutoh. Itu sudah enggak sesuai dengan mushaf Halo, ada di sini. Mushaf kita ingin satu huruf pun Quran enggak dirubah. Wajib dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Di samping ada yang ahli tajwid, harus ada kader Islam, kader NU, kader PWI yang menekuni di bidang khattul mushaf. Cara menulis mushaf. Kalau enggak ada yang menekuni itu, sekali lagi khawatir tulisannya ada yang keliru. Injil sudah banyak berubah karena enggak ada yang menekuni penulisan Injil yang benar. Islam alhamdulillah sampai sekarang Qur'annya tetap sesuai dengan yang asli. Karena ahli tajwidnya ada, ahli khat mushafnya juga ada. Di Malang ada Ustadz Misbahul Munir, itu ahli khat juga. Di Malang ada Ustadz Ghaziuddin Jufri, itu ahli khat juga. Tapi beliau sudah umur 60-an. Kalau 20 tahun lagi dipanggil Allah, siapa penggantinya? Jaga Islam dengan ilmu. Jaga tulisan Quran dengan ilmu khat. Jaga bacaan Quran dengan ilmu tajwid. Lalu yang diwarisi sahabat dari Kanjeng Nabi, baca Quran itu enggak satu macam. Minimal yang mutawatir ada 7 macam. Namanya qiraah sab'ah. Namanya qiraah sab'ah. Monggo panjenengan menekuni yang satu hafaz. Tapi harus ada 1-2 kader yang bukan hanya imam hafaz. Dia menguasai bacaan Hamzah. Dia menguasai bacaan Qalun. Halo? Enggak usah toleh-toleh.
Yang berdiri biar berdiri zaman ngaji aja. Dia menguasai bacaan waros. Bacaan menguasai bacaan Asim, Amir, Hamzah, Kisai dan begitu. Kenapa? Qiraah sab'ah perlu juga harus dikuasai. Selama itu ajaran Nabi, selama itu bacaan yang pernah dicontohkan Kanjeng Nabi, maka kita wajib menjaga jangan sampai hilang atau ditambah-tambah atau dikurangi atau dirubah. Kolon asli riwayat dari Nabi, karena kamu nggak ngerti, kau kira itu bacaan palsu, konyol. Asim asli riwayat dari Nabi, karena kamu nggak ngerti, ada imam baca model Asim, kau salah-salahkan, ya konyol sampai. Paham? Jangan sampai ajaran Islam satupun ada yang hilang. Jangan sampai bacaan di antara qiraah sab'ah, jangan ada satupun yang hilang. Ayo kembali menekuni ilmu. Yang mondok tenanan, yang sekolah tenanan, yang kuliah ambil tafsir tenanan. Jangan main-main. Besok dihisab. Saya melihat ada fenomena anak sekarang tidak seperti anak zaman dulu. Saya bisa hafal alfiyah, insya Allah kurang dari 1 bulan. Asal mau sungguh-sungguh bisa. Halo? Halo? Asal mau sungguh-sungguh. Sekarang sulit cari santri selesai hafal alfiyah dalam waktu enggak sampai 1 bulan. Sulit. Bukan karena santri dulu lebih cerdas. Kalau cerdasnya lebih cerdas santri sekarang. Dulu enggak ada santri makan pentol. Paling-paling sambal sama sayur. Paling-paling tiwul. Itu pun sering puasa, gudikan lagi. Tapi santri kuno, karena ketekunan, karena kesungguhan, manjadda, wajada. Mereka tamat dari pondok, Bukhari Muslim selesai, Wahab selesai, Ihya selesai, Mu'in selesai, Muhadzab selesai. Sekarang sulit nyari santri yang tamat mondok itu semua selesai. Bukan karena kurang gizi, bukan karena kurang cerdas, karena kurang sungguh-sungguh. Ayo khawatir dihisab Allah. Orang tua sudah ngirimi duit, kita ngajinya enggak sungguh-sungguh. Orang tua sudah bandani, membiayai, kita ngajinya enggak sungguh-sungguh. Kalau yang mondok saja enggak menguasai tajwid, terus apalagi yang tidak mondok, ya apa enggak? Kalau yang mondok saja enggak menguasai khot, apalagi yang tidak mondok. Kalau yang mondok saja enggak ngerti qiraah sab'ah, apalagi yang tidak mondok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita jaga agama dengan ilmu. Bagaimana ibadah dengan benar, wudhu dengan benar, taharah dengan benar, nyembelih ayam secara benar, halal, mensuci daging ayam, daging kambing secara benar, dan kalau suci halal, kalau enggak suci haram, dan seterusnya. Mana saja halal haram, mana saja makruh, mana saja yang membatalkan, itu harus kita kuasai. Namanya ilmu fikih. Di Indomaret, juga di Alfamart, toko-toko resmi menjual daging ayam resmi berstempel halal MUI. Ketika saya membeli,
masih banyak sembelihan yang tidak sah. Berarti yang nyembelih itu orang yang enggak ngaji ilmu fikih. Bahaya apa enggak? Bahaya. Akhirnya masyarakat konsumen karena enggak ngerti, terlanjur dibeli dimakan, taunya bangkai karena sembelihannya tidak sah. Imam kadang baca bismillah, bismillah enggak sah. Bak kasroh bi, tambahi sin mati bis. Harusnya imam baca bismillah, bismillah, bismillah. Tapi ada kan imam baca bismillah, ada. Enggak sah. Karena enggak berilmu. Enggak ngaji fikih dulu. Salam menyudahi sholat. Rukun itu. Kalau salammu enggak benar, sholatmu batal. Wong salam itu rukunnya sholat. Banyak imam yang salam, assalamualaikum warahmatullah. Salam itu apa? Enggak sah. Itu al ketemu sin. Harusnya dibaca as. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Harusnya begitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi sebagian imam bacanya assalamualaikum. Batal sholatnya. Ayo jaga agama. Ayo jaga ibadah. Dengan ngaji fikih secara detail. Secara rinci. Pengajian rutin di musola. Pengajian rutin di masjid. Meskipun bahas takrib, ayo diikuti. Meskipun bahas safinah, ayo diikuti. Kita itu kalau pengajian umum rame kayak begini. Ada orang 300. Tapi diajak ngaji safinah, orang 5. Dalam kitab Ihya ada hadis, likulli syai'in imad wa imadu hadatin al-fiqhu ay al-ilmu. Islam ini ibarat bangunan supaya kuat harus dicagai. Kayak begini. Apa ini? Cagai. Harus ada tiangnya supaya kokoh. Wa imadu hadatin al-ilmu. Cagak yang menguatkan bangunan agama, iman, itu ilmu. Baca Quran tanpa ilmu tajwid, roboh. Berakidah tanpa ilmu tauhid, syirik mas. Ya apa enggak? Sholat tanpa ilmu fikih, roboh, enggak sah. Cuci piring, cuci baju, tanpa ilmu toharoh, bisa-bisa masih najis. Manasik haji umroh, habis puluhan juta, tanpa ilmu, pulang nggak bawa apa-apa. Sungguh, cagak yang mengokohkan bangunan agama, itu bukan nasab, bukan jabatan, bukan kekayaan, tapi ilmu. Nasab Abu Jahal, bisa-bisa sah sholatnya. Nasab Kanjeng Nabi bisa-bisa enggak sah sholatnya. Karena yang nasab Kanjeng Nabi mungkin enggak ngaji. Nasab keturunan Abu Jahal rajin ngaji. Dahulu zaman tabi'in ada Ikrimah, temannya Mujahid, murid Ibnu Abbas, ahli tafsir hafidh Quran. Kalau zaman baca Jalalain, ada banyak kutipan qala Ikrimah. Qala Ikrimah itu ulama ahli tafsir besar di zaman tabi'in, menjadi rujukan ulama tafsir. Dia anak dari Abu Jahal. Anak Abu Jahal pun berjasa mengokohkan Islam lewat ilmu tafsir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngaji malam ini, ayo kembali semangat
semangat berilmu, ngaji. PWI semangat bagus, IPNU semangat bagus, PMII semangat bagus, Ansor Fatayat semangat bagus. Tapi gerudak-geruduk tok tanpa ilmu, roboh akidahmu. Ya apa enggak? Roboh ibadahmu. Ayo ngaji. Ya sehat yang ngaji. Yang ngaji ya sehat. Tahu kenapa zaman Tolut ketika ada suksesi pergantian raja yang ditunjuk menjadi calon raja malah Tolut. Tolut bukan anak, bukan keluarga dalam. Tolut bukan pewaris tahta. Tolut bukan ring satu. Tolut rakyat biasa. Tapi ketika orang-orang sowan kepada Nabi, ini raja sudah tua. Nanti kalau raja mati penggantinya siapa? Nabi dawuh, innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Allah sudah memutuskan meng-SK nanti raja penggantinya Tolut. Orang protes, itu kan bukan anak raja. Itu bukan ring satu. Itu anaknya tukang ngarit lah. Anaknya buruh tani. Lah kok bisa menjadi calon raja? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mana mungkin Tolut akan menjadi raja, memimpin memerintah kami. Wong dia bukan siapa-siapa, nggak punya dana, nggak punya kekayaan, bukan anak siapa-siapa. Kenapa dia jadi raja? Apa kata si Nabi itu? Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Tolut dipilih Allah karena berilmu, pinter memang. Kuasai berbagai bidang ilmu. Plus wal jism, fisik juga oke. Saya melihat Gus Abbas punya ilmu, fisik oke, gelut siap. Gus Faris berilmu, fisik juga oke. Sadu-saduan ya siap. Ya bangga. Gus Ismet berilmu, fisik juga oke. Jangan hanya mengandalkan kekayaan, jangan hanya mengandalkan nasab tanpa ilmu. Ayo semua kembali menekuni ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika ahlu sunnah diserang Wahabi, ketika ahlu sunnah diserang Syiah, tahlil gak ono dalile, selamatan gak ono dalile, haul gak enek dalile, wiridan ba'da sholat gak enek dalile, sholawat sayyidina gak ada dalilnya, manaqib gak ada dalilnya, haul gak ada dalilnya, yakin selamatan nyampe mayit gak ada dalilnya, selamatan 7 hari gak ada dalilnya, maulid nggak ada dalilnya, taraweh 20 nggak ada dalilnya, Jumatan adzan 2 kali nggak ada dalilnya, tongkat nggak ada dalilnya, Bismillah sebelum Fatihah nggak ada dalilnya, kunut nggak ada dalilnya. Sungguh ketika ahlu sunnah diserang, hanya bisa kita bela dengan ilmu, menguasai dalil, menguasai Quran sunnah. Dilawan dengan gelut enggak selesai. Ya apa enggak? Dilawan dengan marah enggak selesai. Dan ketika ada orang ngawur, kami keturunan Rasulullah, you harus lebih hormat kepada kami daripada hormat pada kiaimu. 70 dari kiaimu masih lebih rendah dibanding 1 orang dari kami yang paling bodoh, yang paling ahli maksiat. Ini penyesatan.
Islam mengangkat tinggi-tinggi ilmu, Islam memerintah kita pegangi ilmu, Islam memerintah kita memuliakan ilmu dan memuliakan ulama yang berilmu. Lalu ada orang klaim nasab mengatakan 70 ulama top masih kalah dengan satu orang dari keturunan kami yang paling bodoh. Kalau sampai masyarakat meninggalkan ulama, meninggalkan ilmu, lalu ikut pada orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi bodoh. Apa ikut orang bodoh meskipun ngaku keturunan Nabi, dijamin tajwidnya benar? Dijamin tauhidnya benar? Dijamin baca Qur'annya benar? Dijamin sholatnya benar? Enggak jamin. Sungguh itu framing propaganda untuk menghancurkan Islam. Supaya umat meninggalkan ulama, meninggalkan ilmu. Padahal Islam dijaga tidak dengan nasab, tidak dengan harta, tidak dengan apa-apa, tapi Islam bisa selamat dijaga dengan ilmu. Ketika mereka nyerang mengunggul-unggulkan nasab, kita lawan kilat, kita ladeni mereka dengan ilmu, tapi jangan ilmu marah-marah. Apa? Kita lawan dengan ilmu nasab juga. Kalau kamu ngaku keturunan Nabi, buktinya apa? Bukti gampang-gampangan, ini aja sudah. Nabi itu berbangsa Mekah, kau berbangsa Yaman, beda. Nabi sukunya Quraisy, kau bersuku Tamimi, Qahtani, Hadrami, Habasyi, sukumu beda. Nabi bermarga Hashimi, kau bermarga Asqaf, As-Saqaf, halo, Al-Haddad, Al-Attas. Bagaimana orang bangsanya beda, sukunya beda, marganya beda, lalu ngaku keturunan Kanjeng Nabi. Mana buktinya? Jawab dengan ilmu. Jawab sesuatu yang logis, yang rasional. Jangan dijawab dengan mengolok-olok. Jangan dijawab dengan emosi. Jangan dijawab dengan kata-kata yang menimbulkan permusuhan. Jawab dengan ilmu. Sungguh Islam dijaga dengan ilmu, tidak dijaga dengan kemarahan. Paham apa enggak begini? Kalau ada orang ganteng, wibawa, pinter, beradab, rumahnya Jogja, Jawa, ngaku keturunan Hamengkubuwono, sama-sama Jawa, sama-sama Jogja, karakternya mirip, pantes apa enggak keturunan Hamengkubuwono? Pantes. Kalau ada orang Papua dengan Hamengkubuwono beda bangsa, beda suku, beda marga, lalu orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, bisa diterima apa enggak? Ya enggak bisa. Said Maliki dengan Nabi sama-sama Mekahnya, sama-sama Quraisynya, sama-sama Hashimi. Nabi ganteng, Said Maliki ganteng. Nabi cerdas, Said Maliki alim. Nabi dermawan, Said Maliki juga dermawan. Lah Said Maliki itu loh, kalau katanya keturunan Nabi, pantas apa enggak? Sangat pantas. Kalau yang Yaman-Yaman itu, lah pantasnya dari mana? Ayo kita berilmu, soal polemik nasab pun pakai ilmu. Kalaupun, maaf, mereka beda suku, masih kita terima ngaku keturunan Nabi. Asal dua, ada catatan buku nasab yang bersambung dan didukung tes DNA. Orang Banten, orang Cirebon, katanya saya keturunan Nabi. Ternyata nyari bukti
buku-buku manuskrip sampai ke Pakistan, ketemulah kalau Mbah Syarif Hidayatullah memang keturunan Kanjeng Nabi. Lalu tokoh-tokoh Cirebon yang punya nasab sampai Syarif Hidayatullah otomatis juga keturunan Nabi. Ketika data itu ketemu bersambung, dan lalu orang Cirebon yang katanya keturunan Syarif mau tes DNA, suku Quraisy tes DNA-nya hasilnya J. Kalau ada tokoh-tokoh Cirebon yang katanya keturunan Mbah Syarif, keturunan Nabi, tes DNA juga J, maka diduga kuat memang dia keturunan Kanjeng Nabi. Dengan hasil tes DNA sama, berarti sukunya sama. Sama-sama suku Quraisy, plus ada catatan. Lah kalau catatan nggak ada, tes DNA menolak sambil marah-marah. Lalu kami disuruh meyakini keturunannya Kanjeng Nabi. Bagaimana kau paksa kami meyakini kamu keturunan Nabi tanpa berdasar ilmu? Nggak bisa, Mas. Paham nggih? Paham nggih? Sini alumni pondok manapun monggo pakai ilmu. Saman alumni pondok ini, pondok ini, pondok ini, asal pakai ilmu, dan akhirnya mungkin pendapatnya beda dengan pendapat gurunya dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Turun dek, jatuh nanti. Kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perhatikan. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Paham nggih? Halo. Tapi setelah ke Imam Malik, Imam Syafi'i menjadi hakim qadhi di Yaman 3 tahun. Sambil melengkapi mencari-cari hadis. Lalu pindah ke Kufah, Basrah, Baghdad bertahun-tahun. Di kota-kota baru itu sana kemari melengkapi hadis. Lalu setelah tua pindah ke Mesir. Di Mesir ketemu ulama-ulama semakin melengkapi hadis. Saat Imam Syafi'i ngaji ke Imam Malik, hadisnya terbatas hadis di kitab Muwatta. Setelah Imam Syafi'i ke sana kemari, hadis yang dikumpulkan Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, nyampe ke Imam Syafi'i. Hadis yang dikumpulkan tokoh-tokoh lain, nyampe ke Imam Syafi'i. Apa enggak boleh muridnya Imam Syafi'i yang hadisnya semakin lengkap, lalu berdasar hadis yang semakin lengkap, dia berpendapat sesuai hadis ini. Dan karena berpendapat sesuai dengan hadis ini, beda dengan gurunya namanya Imam Malik. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Imam Malik enggak salah. Imam Malik berfatwa hukum A. Karena taunya hadis ya itu. Maka dalam konteks itu Imam Malik nggak salah. Tapi ketika Imam Syafi'i tahu banyak hadis lagi, ternyata hukumnya tidak A, tapi B. Justru ketika Imam Syafi'i ngotot tetap A, biar sama dengan gurunya. Padahal sekian banyak hadis yang dia ketemukan, harusnya hukumnya B, malah Imam Syafi'i salah. Beda dengan guru karena dalil, itu enggak apa-apa. Paham apa enggak? Paham apa enggak? Imam Asy'ari belajar 10 tahun ke Syekh Al-Jubai.
Jabariyah. Belajar bertahun-tahun ke Syekh Wasil bin Atta, Mu'tazilah. Tapi lama-lama Imam Asy'ari tahu akidah ini salah. Akidah ini salah. Berdasar bukti dalil hujjah yang ditemukan. Yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Boleh apa enggak Imam Asy'ari beda dengan Wasil bin Atta? Boleh apa enggak Imam Asy'ari beda dengan Imam Al-Jubai? Sangat boleh. Paham apa enggak? Apa su'ul adab? Adab guru tetap kita hormati. Tapi keyakinan dasarkan pada dalil dan bukti. Gurumu dulu berpendapat begitu enggak salah. Karena taunya ya itu gitu loh. Clear? Clear apa enggak? Allahumma shalli ala sayyidina. Ini problemnya teman-teman alumni pondok. Ketika ada polemik kajian nasab, sudah tahu kalau beda suku enggak mungkin kan keturunannya. Wong beda suku. Lalu enggak ada buku nasab yang mendukung mereka. Ya enggak mungkin kan keturunan. Wong tanpa bukti buku nasab. Lalu di tes DNA enggak mau juga. Yang mau 180 habaib di Yaman. Tes DNA semua. Hasilnya bukan suku Quraisy. Suku Quraisy J. Mereka haplonya G. Lalu. Kalau dulu guru menganggap mereka keturunan. Enggak salah. Karena enggak ada bukti-bukti begini. Lah sekarang kita kalau enggak keyakinan begini. Malah salah. Wong sudah ada bukti kok ngotot. Paham dah? Dan kalau zaman ditimbali gosnya atau apa, jawab saja apa adanya. Ngapunten Gus, kula yakin nek niki ngeten, masalah ngeten. Soal takzim kula tetep takzim wong jenengan anake guru kula kan ngoten. Jangan kurang ajar juga, salah. Tapi ada bukti baru tetap ngotot, itu juga salah. Clear? Clear? Ada apapun selesaikan dengan ilmu. Ini ada simpang siur, maaf. Ini gos-gos ini 10 orang delalah jadwal kelahiran istrinya bareng. Melahirkan di RSUD Cirebon. Melahirkan bareng di jam yang sama, lalu bayi-bayi itu ditaruh di box. Masih diketikkan nama untuk diberi identitas. Yang satu lama karena ngarang nama nggak nemu-nemu. Nah, saat bayi-bayi ini belum diberi nama, ada gempa. Maka semua orang sekenanya ngangkat bayi itu menyelamatkan. Setelah itu gaduh, rame. Ini anak sopo, iki anak sopo, iki anakku. Geger apa enggak? Geger. Gimana penyelesaiannya? Apa dengan otot? Apa? Dengan tes DNA. Kalau perlu uji forensik juga. Lah mereka beberapa ustadz yang mengharamkan tes DNA. Terus kalau cucumu tertukar dengan orang lain, solusinya apa? Lalu bilang maaf, tes DNA nggak bisa dipercaya. Itu dari Amerika. Dari Amerika, dari manapun, ada ilmu sifatnya kepercayaan. Ada ilmu nyun sewu empirik. Nyata, fisik, bisa dibuktikan bagi ahlinya. Dari Amerika, tentang obat-obatan. Kenapa disebut ini yang menjadi obatnya ini? Ternyata penyakit ini disebabkan virus ini. Virus ini bisa dimatikan dengan zat yang ada di kapsul ini. Nah, ilmu empirik, ilmu nyata, fisik, itu kayak begitu.
nyata bisa dibuktikan lewat laboratorium, lewat mikroskop, dan yang lain-lain. Ilmu yang kayak begitu mau dari Arab, mau dari Jawa, mau dari Timur Tengah, mau dari Eropa, monggo-monggo. Pesawat Boeing dari Amerika, ya bangga. Dan kita tenang aja, naik. Bagi yang ngerti teknisi pesawat, dia tenang naik Boeing. Boeing itu kekuatannya sekian. Boeing itu konsumsi BBM-nya sekian. Boeing itu daya dorongnya sekian. Dia tahu betul. Karena dia teknisi. Kita mau Boeing itu bikinan Cirebon, mau bikinan Muslim, mau bikinan Amerika enggak masalah. Jangan lantas kalau kita Muslim serba anti Amerika. Lah kalau serba anti Amerika, kau ke haji naik apa? Halo? Kalau anti asing, HP buang, radio buang, TV buang, sound system buang, pesawat Toyota buang semua. Ini maaf. Ada orang paling top yang paling harus kita hormati di PBNU. Itu melarang tes DNA. Katanya itu dari Amerika. Lah kalau dari Amerika harus ditolak, kenapa kamu kok naik Alphard juga? Kenapa kok kamu naik Mercy juga? Kenapa kok kamu naik pesawat Boeing juga? Halo? Kenapa berangkat haji kok mau disuntik vaksin juga? Itu Amerika loh Kiai. Terus ya apa kayak begini? Jangan membodohi umat. Islam itu dijaga dengan ilmu. Islam bisa kuat, nggak bisa diruntuhkan dengan ilmu. Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang nggak runtuh. Setiap tuduhan Wahabi, kader NU mampu menjawab dengan dalil yang kuat. Setiap ada serangan tuduhan dari Syiah, kader NU mampu memberi jawaban yang lebih NU kokoh karena ilmu. Dan ketika ada pihak menyerang Islam, menyerang kiai, katanya kiai kalah dengan nasab tertentu, ya kita jawab pakai ilmu kayak itu tadi. Clear ya? Clear ya? Ayo ngaji. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa kitab nasab itu harus bersambung? Emang kitab nasab sifatnya harus bersambung. Maaf, dari Mbah Kiai Jamil sampai sekarang canggah sudah kali Gus Abbas. Ya. Sekarang ada Mbah Kiai Jamil punya putra ini, menantu ini, tercatat semua. Lalu punya cucu ini nikah dengan ini, tercatat semua. Lalu punya buyut ini nikah dengan ini, punya anak ini, tercatat semua. Canggah Gus Faris, Gus Abbas, tercatat semua. Nah, sekarang catatan itu ada. Nanti jarak 25 tahun, jarak 30 tahun, harus ada upgrade data. Harus catatan itu diperbaharui. Dibuatkan catatan baru lebih lengkap. Kenapa? Karena ada menantu baru. Karena ada cucu baru lahir juga. Paham? Buku nasab itu mesti begitu. Nanti jarak 30 tahun lagi, ada menantu baru lagi, ada cucu baru lagi, dibuatkan lagi catatan baru lagi. Buku nasab itu harus bersambung. Nah, sayang mereka yang ngaku keturunan Nabi, nggak punya catatan buku nasab yang
sambung. Inilah kita disuruh percaya. Kita pun masih berlapang dada. Kami siap percaya asal kamu sukunya sama dengan Nabi. Untuk membuktikan sukumu sangat sama dengan Nabi, tes DNA. Orang Arab Quraisy DNA-nya J. Kalau kamu DNA-nya J, kami masih lumayan percaya. Sayang DNA-mu G, bukan. Nah, kayak begitu. Clear? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika Islam diserang Kristen, yang katanya Quran enggak otentik, Quran tidak asli, kita kader-kader Islam tampil dengan penelitian yang sangat ilmiah, membuktikan bahwa Quran itu asli. Satu, mushaf yang ada sekarang itu sama dengan mushaf Utsmani. Yang mushaf Utsmani itu sampai sekarang di Jerman ada, di London ada, di Mekah satu ada, di Uzbekistan juga ada. Saya sudah ke Uzbekistan. Orang menuduh mushaf sekarang itu enggak asli, enggak bisa. Karena mushaf sekarang masih sama dengan mushaf Utsmani yang ditulis sejak zaman sahabat. Beda dengan Kristen, Injil pertama sudah enggak ada. Orang enggak bisa yakin Injil sekarang ini sama atau tidak dengan Injil yang asli. Enggak bisa yakin, wong aslinya sudah tidak ada. Kalau Quran cetakannya ada, aslinya masih ada. Satu. Yang kedua, kalau orang ragu, jangan-jangan itu mushaf Utsmani buatan. Ada uji forensik, pakai zat karbon. Sahabat itu hidup berapa ribu tahun yang lalu? 1400 tahun yang lalu. Ternyata pakai tes zat karbon, kertas atau tulisan di mushaf Utsmani itu umurnya juga sekitar 1400-an tahun yang lalu. Jawab dengan ilmu, Mas. Orang nggak bisa berkutik, mau nuduh apa aja. Lah, kalau umat Islam nggak ada yang ahli forensik, nggak ada yang ahli menganalisa zat karbon, lalu yang ada yang ahli orang lain, kan konyol kita. Ternyata ilmu di berbagai bidang itu perlu. Lalu yang paling gres, Quran diawali bismillah. Bismillah itu jumlah hurufnya 19. Berarti Quran diawali angka 19. Paham? Paham? Diawali angka berapa? 19. Ternyata semua angka Quran itu cocok dengan angka 19. Contoh, surat An-Nas ayatnya 6. 6 kali 19, 114. 114 itulah jumlah surat dalam Al-Quran. Enggak lebih, enggak kurang. Cocok apa enggak? Cocok. Surat Yasin diawali huruf ya dan sin. Mengapa? Jumlah huruf ya dan sin di surat Yasin ada 133 huruf. Angka 133 sama dengan 19 kali 7. Pas apa enggak? Pas. Surat Fatihah. Berapa huruf Fatihah? 152. 152 sama dengan 19 kali 8. Pas. Surat Toha. Mengapa diawali huruf to dan ha? Surat Toha. Hurufnya apa? To dan ha. Jumlah huruf to dan ha di surat Toha 171 sama dengan 19 kali 9. Pas. Halo? Jumlah lafaz Ar-Rahim, asma Allah dalam Quran 114 tulisan Ar-Rahim sama dengan 19 kali 6.
Jumlah tulisan Ar-Rahman dalam Quran 57. Sama dengan 19 kali 3. Pas. Jumlah tulisan Allah di Quran 2698. Sama dengan 19 kali 142. Pas. Dengan bukti begini, orang Kristen yang mengkritik Quran nggak bisa berkutik, Mas. Hadapi dengan ilmu. Kalau dihadapi dengan marah-marah, lalu aksi di Monas, nggak selesai, Mas. Ya apa enggak? Ayo ilmu. Dan kalau ilmu berarti kembali kepada kiai, gitu loh. Berarti kembali kepada ulama. Kepada orang lain kita enggak memusuhi, tapi menyatunya hati kita dengan para kiai. Kenapa harus dengan para kiai? Karena merekalah penyimpan ilmu. Tajwid kiai punya, akidah kiai punya, nahwu shorof kiai punya, balaghah kiai punya, ulumul Quran kiai punya, mustalah hadis kiai punya. Halo. Usul fikih kiai punya, maqasid khamsah kiai punya, masalih kiai punya, semuanya punya. Kalau nggak punya ya nggak jadi kiai. Kita nggak ingin memusuhi keturunan Cina, kita nggak ingin memusuhi keturunan Arab, kita nggak ingin permusuhan dengan keturunan Yaman, tapi soal menyatunya hati demi menjaga agama, kami berikrar bersama para kiai. Dan ketika kiai berhimpun dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maka kita pun berikrar tetap NU. Paham? Meskipun PWI ya tetap NU, enggak bakal keluar dari NU. NU ulama berilmu, jaga Islam dengan ilmu bersama para clear apa enggak ini? Kalau ada yang bilang PWI bukan NU, maaf. Siapa lagi? Ya dibantah dengan ilmu. Kita sampaikan realitas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjut dikit lagi. Kadang bunyai akan melahirkan Neng yang hafidhah solihah akan melahirkan, tapi menghadapi kenyataan harus operasi karena lahir normal nggak mungkin. Ketika harus operasi, nyari dokter perempuan muslimah yang ahli bedah nggak ada, yang ahli kandungan nggak ada. Adanya dokter ahli kandungan laki-laki Kristen lagi. Relakah Mas? Relakah Kiai? Relakah Gus? Istrimu yang neng itu, istrimu yang punyai itu, sesuatunya diopok-opok laki-laki lain, non muslim. Rela? Rela apa enggak? Rela apa enggak? Harusnya enggak begitu. Itu cukup menjadi pelajaran buat kita. Makanya kader NU Cirebon, sepenting apapun ngaji kitab kuning, harus ada 1-2 yang IPA. Harus ada 1-2 yang ambil kedokteran. Nanti setelah mereka kedokteran, ambil spesialis kandungan, ambil spesialis ahli bedah. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, NU lagi. Ketika yang harus dibedah itu perempuan, maka yang ditugaskan dokter perempuan IPNU lagi, dokter perempuan fatayat lagi. Top apa enggak begini?
Tapi ya itu harus dengan ilmu. Ilmu mahal. Anak saya dua-duanya S2 kedokteran. Yang nomor 3 sekarang masih S1 kedokteran. Belum selesai. Mau ambil spesialis. Berapa yang diminta? 2 meter, Mas. Berat memang berjuang di dunia medis. 2 miliar, Mas. Kenapa orang tuanya harus menyiapkan duit sebanyak itu? Bukan kedokteran ingin menjual ilmu. Bukan. Itu nanti lulusnya sekitar 6 tahun. 2 miliar itu untuk memastikan orang tuanya mampu membayar SPP selama 6 tahun. Lalu sering praktek kadang membeli mayit. Membeli kepala tok harganya mahal. Membeli peralatan canggih harganya juga mahal. Anakmu lulus, orang tuanya nggak mampu menyediakan 2M, ya nggak berangkat. Orang tuanya siap dana 2M, anakmu nggak mampu ya nggak berangkat. Tapi kalau kita nggak ambil, yang ambil Cina non-Muslim, bahaya juga. Istrimu melahirkan, sayun-sayunnya diobok-obok, dipegang-pegang laki-laki lain. Sopo nggak ngenes, Mas? Ayo bangkit di bidang ilmu. Dan maaf, kadang penyakit kita yang pondokan itu kalau ada santri belajar bahasa Inggris dikritik, bahasa setan aja. Bahasa Cina Mandarin bahasa setan. Jangan begitu. Ilmu kedokteran tradisional pakai obat-obatan herbal itu pusatnya di Cina, diakui dunia. Nah, kalau kita nggak ngerti bahasa Cina, nggak mungkin ngambil ilmu herbal itu. Pakai bahasa Cirebon ngapak ya nggak bisa. Dosennya nggak ngerti. Belajar bahasa itu ilmu alat. Bahasa apapun nggak salah. Kalaupun kamu dai, mubalik, kiai, perlu juga dong bahasa Inggris. Kalau lancar bahasa Inggrisnya, pindah sana ke Australia, mendirikan pondok di Australia sana. Ganteng, Mas. Ya apa enggak? Cabang Nahdlatul Ulum di mana? Di Australia gitu loh. Kayak saya ini, kalau saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali repot, Mas. Wong kami juga sering ke luar negeri. Kalau kami nggak bisa bahasa Arab sama sekali repot, Mas. Dulu pas kami haji, dapat kehormatan menyampaikan khutbah bil Arabiyah ketika wukuf di Arafah. Jangan dikira belajar bahasa itu nggak penting. Ayo semua menekuni ilmu sesuai bidang masing-masing. Yang botani, pertanian, apa penting? Amat sangat penting. Lama-lama sawah di Cianjur di mana-mana itu sawah berkurang, semakin sempit karena perumahan semakin banyak, pabrik semakin banyak, penduduk semakin banyak, sawah berkurang. Ahli pertanian berpikir bagaimana tanah sesempit ini bisa menghasilkan makanan cukup untuk dimakan orang sekian banyak itu. Akhirnya yang dimaksimalkan rekayasa genetika bibit. Bagaimana menciptakan bibit baru yang satu kumpulan pohon padi itu apa namanya? Satu rumpun padi itu tidak hanya 10 atau 5, tapi satu rumpun bisa 25, 30. Lalu satu tangkai itu kalau bisa di atas 100 bulir. Sehingga 1 ton, 1 hektar bisa menghasilkan 20 ton. Penting ilmu. Tapi kan sudah orang lain cukup, Kiai.
Maaf, rekayasa genetika itu kadang bahaya. Kalau yang main di situ non-muslim, bisa-bisa memasukkan gen yang membahayakan kesehatan. Bisa mengakibatkan kanker dan segala macamnya. Untuk memastikan bibit padi aman, bibit terong aman, maka harus ada orang yang amanah. Nah, kalau kafir, non-muslim, Cina, non-sewu, komunis lagi, yang ahli di bidang rekayasa bibit ini, kan bahaya. Ternyata muslim harus menekuni berbagai bidang ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rancang bangun harus ada dari kita yang jadi insinyur sipil, pandai menghitung bangunan biar enggak ditipu orang lain. Bangunan berapa ini? Bangunan sekian lantai, lebarnya berapa? Selupnya berapa? Nanti cor-corannya tebalnya berapa? Terus kira-kira campuran cornya antara semen, pasir, koral, besi, perbandingannya berapa? Itu kalau dari kita nggak ada yang ngitung, pondoknya roboh. Ya apa enggak? Ada apa enggak ngoten iki? Ada toh? Ada. Wiritan itu penting. Halo? Hizib itu penting. Takrib juga penting. Thariqah penting. Tapi wirid, hizib, thariqah nggak menjamin cor-coran ini kuat, Mas. Supaya cor-coran kuat harus dihitung. Namanya rumus momentum. Di fisika ada rumus momentum. Rumus momentum menghitung bentangan sekian meter, ketebalan sekian, besinya sekian, kepadatannya sekian, mampu menahan beban sekian puluh ton. Itu ada rumus namanya momentum. Nah, santri nggak ngerti begitu ya kacau, Mas. Semuanya penting ya. Loh, penting apa enggak? Malam ini meskipun acara PWI, karena kadang PWI dikesankan gerudak-geruduk, kasar, ngamuan. Buktikan kepada siapapun, PWI NU bukan sosok ngamuan. Kami bertindak terukur, terhitung, pakai ilmu. Kami bukan sosok kelompok yang suka ngawur-ngawur, yang kadang-kadang aksi di mana tadi? Jumatan di mana tadi? Terakhir, mereka yang rame-rame di Monas, lalu Jumatan di Monas, sah apa enggak Jumatan itu? Mereka datang dari berbagai daerah, dari Malang, dari mana-mana, dari Ciamis ke Jakarta. Mereka musafir apa mukim? Musafir. Sahkah musafir mendirikan Jumatan? Enggak. Yang sah mendirikan Jumatan itu mukim mustautin. Penduduk tetap sini, ber-KTP sini, berinisiatif mendirikan Jumatan di situ. Itu sah. Perkara saya musafir pas di sini, saya jangan mendirikan Jumatan. Tapi saya nunut Jumatan yang ada. Saya rombongan dari Malang 5 bis. Hari Jumat. Gimana? Jangan nyari lapangan mendirikan Jumatan sendiri, ngawur. Musafir kok mendirikan Jumat. Harusnya para musafir 5 bis itu nyari masjid, nunut apa? Nunut Jumatan. Harusnya di Monas itu nunut Jumatan di Istiqlal, habis itu rame-rame aksi gitu loh. Jangan tidur di Istiqlal, Jumatan di Jobahnya oke.
Gayanya juga oke, akhi ukhti ya khair, taib ya khair, subhanallah ya khair. Oke banget gaya, coba penampilan. Konon nasabnya konon nasabnya juga oke katanya. Keturunan Rasulullah katanya. Tapi ternyata tanpa ilmu pun ribuan orang di situ nggak ngerti bagaimana syarat mendirikan Jumatan, gitu. Nggak jamin. Makanya kita memuliakan orang tidak karena kesolihannya, tidak karena ilmunya. Itu hilang 2/3 agamamu. Man akrama ghaniyan salihan lighinahu faqad dahaba thulutsadini. Baca itu di Bidayatul Hidayah. Siapa memuliakan orang kaya yang soleh? Soleh itu ya berilmu. Memuliakan orang kaya yang soleh. Tapi kau muliakan karena kekayaannya. Bukan karena soleh dan ilmunya. Orientasi ini hilang 2/3 agamamu. Ini kiai, alim soleh, tapi melarat. Ini kiai alim soleh, tapi kaya raya, anaknya cantik. Ketemu ini kau sungkem. Yang ini kau biasa saja. Padahal alimnya imbang. Itu artinya kau hormati orang lain karena kekayaannya. Bukan karena kesolehannya. Kalau kau hormati orang karena kesolehannya, karena kealimannya. Ini alim kau cium tangannya. Ini alim meskipun hanya penggembala kambing. Harusnya juga kau cium tangannya. Tapi kita kan diskriminatif kan. Santri dalam pura-pura santri yang paling adab. Wah kiainya. Emang tahu nengnya ada di sampingnya, cantik lagi nengnya. Coba kiai nengnya nggak cantik, gini aja. Awas, hormati orang karena ilmu. Kita berilmu, kita beramal dengan ilmu, berakidah pakai ilmu, bertauhid pakai ilmu, polemik nasab hadapi dengan ilmu, baca Quran tajwidnya ya pakai ilmu, semuanya pakai ilmu. Ini saja muka-muka ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مترودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إننا ضعفاء فقونا وإننا أذلاء فأعزنا وإننا فقراء فارزقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. آمين. Bismillah 3 kali ditiupkan ke air masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.